Halo teman-teman, saya mahasiswa dari Universitas Ngurah Rai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idewa Iparamita Devi, absen 12, NIM 2019-2140195 dari kelas 3B3 Universitas Ngurah Rai Gianyar. Pertama, saya akan menjelaskan definisi inflasi terlebih dahulu. Nah, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab inflasi. Yang pertama, ada demand atau meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat akan menyebabkan kelangkaan bahan baku di pasaran. Yang kedua, ada meningkatnya biaya untuk produksi. Nah, dari kelangkaan di atas dapat menyebabkan meningkatnya biaya untuk produksi. Yang kedua, ada tingginya peredaran uang. Dari tingginya peredaran uang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara arus jumlah barang dan uang yang beredar di masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mengatasi inflasi. Yang pertama ada dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berguna untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun keuntungan dari kebijakan fiskal, Pak jelaskan. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter berguna untuk menjaga kestabilan masyarakat. Adapun cara-cara untuk mencapai kebijakan moneter, Pak jelaskan. Nah, selanjutnya ada kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya merupakan kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun kebijakan lainnya seperti baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh inflasi terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada mengurangi daya beli. Dengan menurunnya nilai mata uang, maka penjual terdorong untuk menaikkan harga barangnya. Dengan turunnya daya beli, maka biaya hidup standar menjadi lebih tinggi daripada sebelum inflasi. Yang kedua ada mendorong pengeluaran. Dengan menurunnya nilai mata uang juga akan mendorong para pemilik tabungan untuk mengeluarkan uangnya dan menggunakannya untuk membeli barang atau jasa sesegera mungkin, sehingga menyebabkan nilai mata uang semakin kehilangan nilainya. Nah, selanjutnya ada membantu debitor namun merugikan kreditor. Akibat dari penurunan nilai mata uang, ini akan menyebabkan debitor diuntungkan, sedangkan kreditor akan dirugikan. Nah, misalnya, seperti pada tahun lalu, debitor meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Namun pada tahun ini terjadi inflasi sehingga debitor harus mengembalikan uangnya sebesar 10 juta. Namun di sisi lain, kreditor akan dirugikan sebab meskipun nilai jumlah uang yang diterima tetap sama seperti yang dulu dipinjamkan, namun secara fungsional nilai uang tersebut telah berkurang. Seperti suku bunganya telah berkurang dan tidak dibayarkan. Selanjutnya, ada memacu pertumbuhan ekonomi. Seperti disebutkan sebelumnya, inflasi menyebabkan konsumen lebih memilih mengeluarkan uangnya dibandingkan menabung. Selain itu, inflasi juga mengurangi beban utang yang dapat membantu pihak peminjam untuk lebih cepat melunasinya. Hal ini menyebabkan peningkatan pembelian konsumen di seluruh sektor ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan menjadi meningkat. Untuk kesimpulannya, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan meningkatnya kenaikan harga di pasaran. Selain itu, inflasi juga disebabkan oleh meningkatnya biaya untuk produksi, meningkatnya jumlah permintaan, dan tingginya peredaran uang, serta memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang menyebabkan mengurangi daya beli, mendorong pengeluaran, dan memacu pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya
Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.